Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ustazah tunggu absen antunna, nama dan hadir. Kirim ke WA Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, dengan nikmatnya kita tetap bisa belajar daring walaupun masa pandemi seperti sekarang. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Semoga Allah ganti jerih payah kita, usaha kita untuk belajar walaupun keadaan yang seperti ini dengan pahala yang besar di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustazah ingin mengingatkan kembali bagi yang belum mengumpulkan tugasnya ataupun catatannya, tolong kirim ke Ustazah. Dan Ustazah ingatkan kembali, setiap selesai kita daring, catat, rangkum, kemudian foto kirim ke Ustazah. Catat, rangkum, kirim ke Ustazah fotonya. Jika Ustazah ada menugaskan pesan suara, kirim ke Ustazah pesan suaranya. Ustazah tunggu sampai 1 hari itu habis. Sampai malam Ustazah masih tunggu. Jika dikirimkan kebesokan harinya atau minggu depannya tanpa ada uzur, berpengaruh kepada nilai kalian. Dan Ustazah bangga sekali kepada anak-anak Ustazah yang Masya Allah semangatnya. Begitu selesai mendengarkan daring Ustazah, jam 9 atau jam 9.30 langsung kirim ke Ustazah uploadan rangkuman catatannya. Masya Allah, Ustazah sangat menyukai anak-anak Ustazah yang semangat seperti itu. Apalagi Masya Allah tulisannya rapi, berwarna. Masya Allah, masih kelas 7 tapi sudah rapi tulisannya. Masya Allah, tabarakallah. Yang belum absen, ayo absen. Sambil kita murajaah pelajaran yang kemarin, kita mempelajari tentang sifat huruf yang mempunyai lawan. Naam. Ada berapa kemarin Kak sifat huruf yang mempunyai lawan? Ada 4. Hamas lawannya jahar, syiddah lawannya rokhwah,
Kemudian isti'la lawannya istifal, dan itbaq lawannya infitah. Hamas artinya adanya udara yang mengalir ketika kita mengucapkan hurufnya. Jahar lawannya tidak ada udara yang mengalir ketika kita mengucapkan hurufnya. Kemudian syiddah artinya tertahannya aliran suara. Rokhwah artinya mengalirnya aliran suara. Isti'la artinya naiknya suara ke langit-langit mulut ketika kita mengucapkan hurufnya. Kemudian lawannya istifal, tidak naiknya suara ke langit-langit ketika kita mengucapkan hurufnya. Kemudian yang terakhir, itbaq artinya terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit. Lawannya infitah, tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika kita mengucapkan hurufnya. Kita lanjutkan pelajaran kita, sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat huruf yang memiliki lawan, dan hari ini kita mempelajari tentang sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Ada berapa ustazah? Ada 8. Ayo kita baca sama-sama. Yang pertama, sofir. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan ada 8. Yang pertama, sofir. Ayo baca kak. Yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah. Untuk bahasa yang lebih bisa dipahami, keluarnya suara, tambahan suara dari celah antara ujung lidah dengan 2 gigi seri atas, dengan 2 gigi seri atas dan bawah. Hurufnya ada 3, sin, zai, dan shad. Contoh huruf sin, as, zai, az, keluarnya suara yang kuat karena berasal dari celah antara lidah dengan 2 gigi seri. As, az, aus. Kedengaran kan kak, ada tambahan suaranya as, az. Nah, yang kedua sifat qalqalah. Yang sofir tadi contohnya kita baca alladzi yuwaswisu. Naam. Kedengaran suara tambahannya kan kak, yuwaswisu. Nah, seperti itu. Kemudian sifat yang kedua, qalqalah. Baca pengertiannya, yaitu memantulnya suara pada huruf ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang 3. Maksudnya, sifat qalqalah ini hanya terjadi ketika huruf-huruf qalqalahnya berharokat sukun. Bagaimana sifatnya susah? Memantul. Kita coba, ada 5 hurufnya, qaf, to, ba, jim, dan dal. Lam yalid,
memantul. Seperti ab, ab. Ditekan sedikit ditekan sedikit huruf qalqalahnya, kemudian jauhkan dari itu, memantul. Ab. Ba, seperti itu kan. Ab, tutup mulutnya, kemudian tekan, pantulkan. Ab, ad, akko, appo. Naam. Ab, ad, terpantul, tutup, kemudian jauhkan dari makhrajnya, maksudnya pantulkan. Ab. Di sini kita lihat qalqalah terbagi menjadi dua bagian. Qalqalah kubra apabila waqaf pada huruf qalqalah bertasydid atau tidak. Contoh tabbat, seperti itu. Yang ini abilahabi wa tab, karena ada tasydid jadi ditekan, wa tab. Yang kedua qalqalah sughra apabila huruf qalqalah ada di tengah kata atau kalimat. Qad aflahal qad. Paham insyaallah? Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat lin, yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Sifat ini terdapat pada dua huruf, yaitu ya sukun dan waw sukun, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi lin ini adalah suara keluarnya tambahan suara dari dua huruf ini yang sebelumnya berharokat fathah. Karena ketika ya sukun bertemu dengan huruf yang berharokat kasroh, maka menjadi mad panjang. Jadi sifat lin ini hanya terdapat pada dua huruf, ya sukun dan waw sukun. Ada catatan, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh khaufun, 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 khaufun. Dengar ada suara tambahannya. Haitun, baitun, baitun. Baitun, i ada gitunya. Baitun. Jika harokatnya kasrah, bi, tidak ada tambahan suara dari huruf ya-nya, bi gitu. Seperti harokat seperti harokat kasrah tetapi panjang karena dia mat kan, bi gitu. Jika berharokat dhammah kemudian di sini waw sukun, cuma khu seperti itu. Tidak ada tambahan suara dari wawnya, khu. Ketika berharokat fathah, khaufun. Naam. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Inhiraf. Kita baca pengertiannya, yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lidah. Lisan artinya lidah. Sifat ini terdapat hanya pada huruf lam dan ro.
Maksudnya apa Ustazah? Ketika kita mengucapkan huruf ro, aliran udara dari dalam mulut kita tidak sempurna keluar karena terhalang oleh lidah. Coba Antuna bilang ro. Lidah kita naik ke langit-langit atas. Ujung lidah kita menempel ke langit-langit bagian atas sehingga terhalang aliran suaranya untuk keluar, terhalang oleh lidah. Ro dan la. Sehingga udaranya keluar dari sisi-sisi lidah kita. Insyaallah paham? Sifat yang kelima, takrir, yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Kita baca sekali lagi, yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Sifat ini terdapat pada huruf ro. Takrir artinya bergetarnya ujung lidah. Ro. Kita terasa ro, tapi tidak berlebihan. Ro. Seperti itu. Kita baca catatannya di sini. Hendaknya seorang qori tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali. Ro. Seperti itu. Tidak berlebihan. Sifat yang keenam, tafasyi, yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Sifat ini hanya terdapat pada satu huruf, yaitu huruf shin. Coba Antuna semuanya ikuti Ustazah. Ash. Terasa kan udaranya tersebar pada seluruh mulut kita? Ash. Naam. Jadi sifat tafasyi ini hanya terdapat pada satu huruf, yaitu huruf shin. Yang ketujuh, sifat istitolah, yaitu bergetarnya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari bagian belakang lidah. Sifatnya hanya terdapat pada satu huruf, yaitu huruf dot. Coba kita sama-sama bilang out. Terasa ada udara yang menekan dari belakang. Ketika kita mengucapkan huruf dha ini, kita terasa lidah kita bergerak ke depan setelah dia menempel makhraj huruf dha kan menempel tepi lidah ke gigi geraham atas. Ketika kita mengucapkan huruf dha, kita merasakan lidah kita bergerak sedikit ke depan karena udara yang mendorongnya dari belakang. Walad. Naam. Kita lanjut ke sifat yang ke-8. Gunnah, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim
hanya ada 2 huruf. Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B, bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim. Dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Insyaallah kita sambung di minggu depan. Sifat gunnah hanya terdapat pada huruf nun dan mim. Insyaallah materi tentang gunnah ini kita pelajari di minggu depan. Ada yang ingin Antun tanyakan kepada Ustazah untuk sifat huruf yang ada 2 itu, sifat huruf yang mempunyai lawan dan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan? Ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham? Boleh? Chat Ustazah. Agar lebih cepat Ustazah respon, telepon Ustazah. Karena chat Antuna berlomba-lomba dengan chat teman-teman Antuna yang lain. Maksudnya Ustazah buka WhatsApp, banyak sekali yang Antuna mengirimkan catatan dan tugas-tugasnya. Jadi telepon Ustazah agar Ustazah tahu dan Ustazah langsung, insyaallah langsung membalasnya jika ada waktu luang. Kita ulang sekali lagi. Baik. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Ada berapa tadi, Kak? 8. Benar. Yang pertama, shafir, yaitu keluarnya suara dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan 2 gigi seri, atas dan bawah. Sifat ini terdapat pada 3 huruf, yaitu huruf sin, zai, dan huruf shad. Yang kedua, qalqalah, artinya memantulkan suara pada huruf ketika sukun. Terbagi menjadi 2, qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Sifat yang ketiga adalah sifat lin, yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Maksudnya keluarnya tambahan suara ketika huruf ya dan nun, huruf ya dan waw bertemu dengan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Yang keempat, sifat inhiraf, yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lidah. Maksudnya suara huruf yang keluar dari mulut kita terhalang oleh lidah, jadi keluar suaranya melewati sisi-sisi lidah tersebut. Sifat ini terdapat pada huruf ro dan lam. Yang kelima, sifat takrir, yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan karena sempitnya makhraj. Bergetarnya ujung lidah. Tetapi ingat, kita tidak boleh berlebihan dalam mentakrirkan huruf ro karena akan menyebabkan seperti mengucapkan huruf ro lebih dari sekali. Ro, la. Akan tetapi ro tetap ada getarannya, tetapi tidak berlebihan. Ro.
Insyaallah paham? Kita lanjut. Sifat ke-6, tafasyi, yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika kita mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Hanya terdapat pada huruf shin, ash. Tersebarnya udara pada seluruh mulut, ash. 6. Yang ke-7, istitalah, yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari bagian belakang lidah. Maksudnya apa, Ustazah? Makhraj huruf dha itu adalah menempelkan tepi lidah pada gigi geraham atas. Ketika kita mengucapkan huruf dha, kita merasa lidah kita bergerak ke depan. Itulah namanya sifat istitalah. Ketika kita merasakan lidah kita sudah bergerak ke depan sedikit, berarti kita sudah mengucapkan huruf dha dengan sifat istitalah tersebut. Abdo. Kenapa dia bergerak lidahnya ke depan sedikit? Karena terdorong udara yang menekan dari bagian belakang lidah kita. Dan yang ke-8, sifat gunnah, yang insya Allah kita bahas di minggu depan. Ustazah rasa hanya ini yang bisa Ustazah sampaikan di minggu ini. Ustazah sangat bangga kepada Antuna yang tetap mengirimkan catatan dan tugas voice note-nya bukan hanya sama Ustazah tetapi semua ustazah-ustazah Antuna. Jazakumullahu khair. Wallahu a'lam bishawab. Baca doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.